My Home, My Church, and My Family. Kali ini aku akan memberikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, di tanggal 1 April ada ibadah suara kebenaran pukul 18.30 di Centraland. Yang kedua, ada ibadah Jumat Agung tanggal 3 April pukul 10 pagi di Gedung Centraland. Yang ketiga, di tanggal 4 April ada Eternities pukul 15.00 di Gedung Centraland. Dan untuk pengumuman yang terakhir ada ibadah Paskah tanggal 5 April jam 10 pagi di Gedung Centraland bersamaan dengan Sunday School. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi seputar gereja, dapat menghubungi hotline WA yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk follow sosial media gereja yang ada di bawah ini. Ayat pegangan hari ini ada di 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan ayat-ayat pegangan seperti tadi, dapat mengikuti WhatsApp channel yang ada di bawah sini. One Vision, One Heart for Harvesting. Sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita. Ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan, dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year, one vision and heart for harvesting. Paulus berkata kepada Tuhan, 3 kali dia memohon kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu diangkat dari dirinya. Tapi Tuhan hanya menjawab, cukup kasih karuniaku bagimu, Paulus. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna atasmu. Saudaraku, pasti kita pernah mengalami hal yang serupa. Seakan-akan kita dikunci di sebuah keadaan yang kamu ingin lari sebetulnya. Kamu ingin lari dari keadaan itu, kamu ingin lepas dari keadaan itu, tapi seakan-akan ada yang memborgolmu. Dan ingat, yang memborgolmu itu kasih Tuhan.
Amin. Amin. Seringkali kamu ingin quit, kamu ingin hands up, kamu ingin sekali-kali aku nyerah, bendera putih mau keluar. Seringkali bendera putih ada di tangan kita tinggal naikin aja selesai. Tapi untuk naikin ini berat. Ternyata yang pegang tangan kita untuk tidak naikin bendera putih dalam hidup kita itu, dalam situasi hidup kita itu kasih Tuhan, saudaraku. Setiap kau dan saya jamin pasti punya duri dalam kehidupan ini. Tapi jangan sampai kita bingung, apalagi bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi dalam hidupku. Tapi sebaliknya, hal pertama yang harus kau katakan di dalam dirimu adalah, Tuhan memang menghendaki dan mengizinkan adanya duri seperti ini di dalam hidupku, supaya aku semakin mau tidak mau pegang tangan Tuhan yang kuat itu. Supaya kuasa Tuhan semakin sempurna, kemuliaan Tuhan semakin sempurna di dalam kelemahanku ini. Duri itu bisa macam-macam, bisa pasangan hidupmu. Duri itu bisa mertuamu. Duri itu bisa anakmu. Duri itu bisa teman pelayananmu. Duri itu bisa orang dekatmu. Situasi-situasi yang tidak membuatmu nyaman itu duri. Tapi satu hal yang Tuhan kehendaki dari kita, coba tampilkan poin yang pertama. Tuhan kehendaki ini, jangan pernah meragukan Tuhan. Sekecil apapun keraguan itu, dan jangan mencurigai Tuhan. Sekecil apapun kecurigaan itu. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Apapun yang sedang kau alami saudaraku, masukkan ini dalam benak pikiran hatimu. Pastikan kau jangan mencurigai Tuhan. Meskipun kau sudah dari kecil jadi orang Kristen. Dari kecil kau sudah Kristen, udah ke gereja. Dari remaja kau udah pelayanan. Sekarang kau terjun pelayanan pun, jadi pendeta kayak saya pun. Saya kasih tahu saudaraku, bisa meragukan Tuhan. Karena saya percaya iblis tidak akan pernah diam melepaskan anak panah kepada setiap orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Cepret, 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 cepret sampai semuanya luluh. Apalagi saya jadi hamba Tuhan, gembala. Gembala itu menggembalakan orang di belakang saya. Saya yakin saudaraku, tidak ada iblis yang santai dengan hidup saya. Dia akan terus bidik di semua lini saya sampai saya harus roboh. Harus roboh. Kalau saya roboh, semua pasukan kocar-kacir pasti. Ingat saudaraku, apapun problem hidupmu, seakan-akan kau tidak ada Tuhan di sampingmu. Kalimat ini jangan pernah hilang dalam hidupmu. Jangan pernah meragukan Tuhan. Sekecil apapun keraguan itu, dan jangan mencurigai dia. Sekecil apapun kecurigaan itu. Hardik, no, katakan di dalam dirimu, no, keluar dari hatiku, keluar dari pikiranku, keluar dari semua hidupku iblis. Kau tidak boleh mengganggu hubunganku dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan. Mengiring Yesus itu tidak mudah. Yesus saja setengah mati sampai mati. Orang Kristen harus sampai Paskah. Kalau kamu belum Paskah, kamu belum Kristen. Renungan besok pagi saya bawakan itu. Orang Kristen harus Jumat Agung. Harus Paskah. Mati manusia lamamu, bangkit manusia baru. Amin. Amin. Ketika kau membangkitkan manusia baru, masalah tetap ada. Bahkan tambah banyak. Tambah rumit. Tambah ruwet. Ada satu lagu yang terkenal, bukan lagu GSK. Walaupun gunung, gimana ya? Coba dong, saya gak hafal.
indah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Udah deh, cukup nih. Saya gak hafal lagu ini, tapi lagu ini menggambarkan kau ikut Tuhan tidak bebas masalah, tapi nambah masalah. Amin gak nih? Saya ulang. Ikut Tuhan tidak bebas masalah, tapi tambah masalah. Itu baru ikut Tuhan, belum melayani. Ikut terjun melayani, tambahnya panjang loh, masalah. Judek saya nyanyi lagu ini. Bahkan di dalam kondisi yang paling kritis hidupmu, saudaraku, Tuhan bisa membawamu kepada satu situasi yang berpotensi menumbuhkan sebuah kecurigaan, kecewa sama Tuhan. Anda pasti pernah mengalami, saya pernah dan sering. Lalu saya buka sering. Maka kita seringkali unjuk perasaan sama Tuhan. Wah, gak mau pelayanan. Udah deh, gak mau pelayanan. Udah gak mau ke gereja. Udah gak mau doa. Udah gak mau urusan Tuhan-Tuhanan lagi. Unjuk perasaan kita. Itu kenapa? Karena kita curiga sama Tuhan. Gak mau renungan lagi, gak mau dengar lagi. Omong kosong lah, gereja-gerejaan percuma lah. Semua begini, semua begitu. Banyak saudaraku. Tapi sejatinya jika kita menjauhi sumber kehidupan itu, Tuhan kita, itu kita akan celaka. Baik di dunia ini sampai di kekekalan kita akan celaka. Maka jangan sedikit pun kau curigai Tuhanmu. Amin saudaraku. Jangan sedikit pun marah sama Tuhanmu dengan keadaan hidupmu. Aku gak marah kok pastor. Aku gak pernah marah sama Tuhan. Jangan ngomong gak marah. Seringkali itu amarah kita itu seperti api di dalam sekam yang gak kelihatan. Seperti obat nyamuk, tahu kan Bapak Ibu obat nyamuk? Merahnya cuman kecil. Tapi itu suatu hari akan membakar sekam itu. Kenapa pastor ngomong begitu? It's me, itu saya dulu. Diem. Kelihatannya aku gak marah sama Tuhan dengan keadaan hidupku. Enggak, aku tetap melayani, aku tetap berkhotbah, aku tetap ini, tetap itu. Tapi di dalamnya ternyata ada api kecil yang saya tidak waspadai. Ada bara kemarahan yang tidak berani kita ungkapkan. Tuhan menopang kita dengan sempurna. Katakan amin saudaraku. Apapun kondisimu hari ini, Tuhan menopangmu dengan sempurna. Gini deh. Apapun masalah kita, pasti ada jalan keluarnya. Amin. Jadi ribetnya kayak apapun di kepalamu hari ini. Worry about this, worry about that, worry everything. Tenang. Be calm, tenanglah dalam Tuhan. Pastor ngomong begitu, ya saya praktek. Jatuh bangun, yes jatuh bangun. Tapi saya ajak kalian, tenang. 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 Semua ajak jalan Tuhan saja. Tenang. Jangan impulsif, jangan reaktif dalam menjalani hidup. Sampai-sampai Tuhan kita tabrak akhirnya. Kelak ada jalan keluar. Belokan-belokan, tekukan-tekukan pasti selesai juga. Kalau kita berjalan dengan Tuhan. Maka jangan kita menskenariokan solusi sendiri atau menganggap hal itu mudah tanpa Tuhan. Poin yang kedua tampilin. Masalah kita memang mudah bagi Tuhan. Tuhan bisa sekejap menyelesaikan masalah hidup kita. Tetapi yang sulit bagi Tuhan adalah apa saudaraku? Mengajar kita untuk percaya sepenuhnya
kepada Dia. Sebetulnya dari semua hal yang terjadi, yang kita lalui saudaraku, satu hal, Dia Allah yang cerdas, Dia Allah yang luar biasa mengerti keberadaanmu dan keberadaanku. Dia mau mengajar kita untuk sampai bisa kalimat percaya itu utuh dalam hidup kita. Karena kita harus jujur mengakui bahwa percaya kepada Tuhan sampai 100% total itu tidak mudah kalau mata kita melihat fakta, tapi kita tidak melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Betul? Betul nggak? Faktanya begini, aku suruh percaya sama Tuhan yang tidak terlihat. Itulah dinamika hidup orang percaya. Mempercayai yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Tuhan itu tidak main-main. Kadang kita seperti memegang angin kosong yang seakan-akan, saya sampai pernah bertanya begini, jika suatu hari nanti aku menutup mata di bumi ini dan aku membuka, ternyata tidak membuka mataku di kekekalan, ternyata tidak ada surga, tidak ada neraka. Saya pernah bertanya begitu dalam diri saya. Seandainya itu terjadi, seandainya tidak ada mahkota yang dipersiapkan untukku dengan segala jerih lelah yang kulakukan, seandainya itu perjuangan saya untuk sampai saya bisa I trust in you Lord. Sampai saya bisa berkata begini, seandainya semuanya ini tidak ada, tapi yang aku percaya pasti aku ada yang menciptakan diriku. Betul gak? Betul gak saudaraku? Saya mau melakukan semuanya untuk pribadi atau orang yang menciptakanku baik saja. Meskipun tidak ada reward di kekekalan, it's okay. Tapi aku menjadi manusia beradab yang melakukan kebaikan, balas budi kepada Sang Penciptaku. Amin. Ini yang saya tangkap saudaraku. Maka dari masalah hidup yang kita lalui, ayo kita mulai mengerti. Masalahmu itu gampang. Sakit kanker, sakit autoimun, sakit apapun. Dokter berkata tidak ada obatnya. Tuhan berkata kalau satu jentik aku jentik sembuh kok. Setuju gak? Masalah ekonomimu satu jentik kau jadi kok. Tapi bukan itunya yang kita lihat. Bukan Tuhannya yang jahat. Bukan Tuhannya yang budak yang tidak mau dengar doaku. No, tetapi Tuhan itu mengasihimu dan mengasihiku dengan keadaan ini nak. Kau sedang kutenun. Lukisanmu belum jadi. Kulukis kau indah melalui masalah ini. Dua respon yang harus kau ambil, yang harus kau pilih. Lari dari proses itu atau kau bertahan. Tuhan tidak memaksamu. Tapi dua respon pilihan ini selebihnya penuh totally di tanganmu. Maka saya katakan tentukan takdirmu sendiri. Tuhan tidak menentukan takdirmu. Kau yang menentukan takdirmu. Masuk di proses Tuhan atau kau lari dari proses Tuhan. Pagi hari ini coba renungkan saudaraku. Seringkali kita ingin lari. Setuju? Setuju? Tidak apa-apa, tidak salah. Itu manusiawi. Tapi kita seorang manusiawi yang tidak bisa melumprahkan diri kita. Ya aku manusiawi. No, kau dan saya diajak Tuhan untuk menjadi manusia masa depan, manusia ilahi. Bukan manusia yang manusiawi. Tapi ilahi konsep kita. Maka pilihanmu dan pilihanku bukan lagi tentang secara umum manusia pilihnya apa. Oh lepas dari Tuhan, pasti saudaraku. Daging saya kalau ditanya hari ini, mau pelayanan apa mau lari? Lari Tuhan. Udah, nggak perlu mikir, nggak perlu. Ditanya langsung, mau tetap pelayanan apa mau lari? Lari. Nah, aku nggak usah mikir dulu ya Tuhan, nggak usah. Mau pelayanan apa mau lari? Udah Tuhan, aku mau lari. Itu kalau manusiawi saya. Tapi kalau saya mengenakan manusia ilahi saya, enggak.
Paulus bisa, kenapa Stephen Lim gak bisa? Kalau Paulus bisa, kenapa jemaat Rehoboth tidak bisa? Dia memang tidak kelihatan. Dan keadaan kita seringkali berbeda dari apa yang kita harapkan. Tapi trust him, percayalah dengan dia. Poin yang ketiga, saya mau bawa Anda di Mazmur 71 ayat 13. 1 ayat 3, sorry. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Tempat aku senantiasa dapat masuk. Engkau telah memberi perintah untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Mazmur ini ditulis dalam konteks tekanan hidup yang nyata, saudaraku. Pemazmur tidak sedang berbicara secara teori, tetapi dia sedang berbicara dengan pengalamannya yang nyata dengan Tuhan. Ketika dia menulis Mazmur ini, dia di dalam keadaan hidup yang rapuh. Dia membutuhkan tempat yang kokoh di dalam hidupnya. Bukan sekedar butuh pertolongan, tetapi dia butuh sandaran. Dia butuh fondasi yang benar-benar kuat yang menopang dirinya. Karena banyak sekali pendeta yang memberikan eksegesis tentang ayat ini hanya tentang Tuhan memberikan pertolongan. Bukan itu sebetulnya. Di dalamnya ada yang lebih deep dari ayat ini. Ini yang saya ajak kalian nanti untuk berselancar di dalamnya. Dari manusia duniawi, Tuhan mau ajak kita hidup di dalam Allah secara utuh dari ayat ini. Dari manusia yang keberadaan dirinya untuk dirinya sendiri, habis tentang dunia, berubah untuk menjadi manusia yang menyadari bahwa aku bukan siapa-siapa tanpa Allah. Saudaraku, kalau jadi orang Kristen, jangan jadi Kristen-Kristen yang kelas rendah. Isinya hanya Tuhan menolongku, Tuhan menolongku, Tuhan menolongku. Bukan itu. Tapi Kristen kelas yang sudah naik kelas, dia lebih kepada titik apa yang Tuhan mau melalui hidupku di semua yang harus aku jalani untuk aku bisa gunakan waktuku, talentaku, kemampuanku, hartaku, semuanya untuk aku bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa di bumi ini. Itu Kristen kelas tinggi. Bukan minta selesai, beres. No. Maka tadi saya ngomong, landasan pertama, jangan curigai Tuhan. Supaya kau memandang Tuhan dengan benar. Bahwa Allah Immanuel itu ya dan amin. Saudaraku, betul saudaraku? Yes dan amin. Maka tidak ada kecurigaan. Kalau orang sudah basicnya di dalam sudah tidak curiga dengan Allah. Dia tahu Allah itu kasih kepada dia. Meskipun keadaannya ruwet. Dia tetap aman. Di situ dia mulai cerdas masuk, firman masuk. Renungan pagi didengerin. Amin gak nih? Oh, puji Tuhan. Dengerin semua ya. Dengerin renungan pagi. Hari Rabu datang. Amin gak nih? Lemes aminnya kalau Rabu. Ibadah suara kebenaran datang. Amin. Hari Minggu rutin. Ikuti renungan tertulisnya banyak loh. Tiap hari. Belajar. Lama-lama. Hantaman demi hantaman. Hei saudaraku, kamu sudah lakuin semuanya. Udah doa sama Tuhan serius. Dihantam bom. Kadang juga masih begini. Aduh Tuhan, enggak apa-apa, lumrah. Tapi segeralah bangkit. Itu manusia ilahimu, bangkit. 1000 alasan musuh mengepungmu. 10.000 batalion menyerangmu, menghabisi engkau. Kalau Tuhan bersamamu, siapa lawanmu? Setuju gak? Setuju gak? Ngomong aja sama Tuhan, semua bisa dilewati. Maka jadilah bagiku gunung batu, tempatku berlindung Tuhan.
Saya tidak akan jabarkan bahasa aslinya. Saya sebetulnya buat bahasa aslinya, saudaraku. Tapi nggak perlu, ya. Tapi satu hal yang saya percaya, nanti Anda akan menemukan benang merahnya. Poin yang keempat, coba. Di ayat ini, Tuhan mau begini. Tuhan jadi satu-satunya kebutuhan, kepentingan, dan kenikmatan yang harus sampai menjadi keberadaan diri kita. Artinya apa sih pastor kalimat ini? Artinya begini, keberadaan dirimu, kamu tidak akan terganggu dengan apapun. Kebahagiaanmu tidak akan terganggu, kenikmatanmu tidak akan terganggu. Semuanya, all about you, itu tentang Tuhan. Jadi ketika ada orang merendahkanmu sekalipun, kamu tidak akan terganggu. Kenapa? Karena keberadaan diriku hanya Tuhan. Kalau kau merendahkan aku, kau merendahkan Tuhanku. Kebutuhan apapun yang tidak bisa kita raih mungkin hari ini, belum Tuhan izinkan, itu tidak mengganggu jiwamu. Amin gak nih? Karena keberadaan diriku, jiwaku hanya bisa dijejali oleh Tuhan. Temenmu flexing, temenmu ini dan itu, tetanggamu beli sesuatu yang kau inginkan, kamu gak bisa beli, tetanggamu beli. It's okay, no problem. Tidak ada unjuk perasaan sama Allah. Jangan sampai kau berkata, sudah begini aku melayani, kenapa begini? Itu unjuk perasaan. Aku bukan orang yang begini, aku sudah hidup kudus, tetapi kenapa begini? Itu unjuk perasaan. Ini yang harus, saudaraku. Kristen itu harus begini. Kalau tidak begini, kau tidak bisa sampai ke Bapa. Karena Yesus memberikan keberadaan dirinya diproses untuk dia sampai sempurna. Yesus belum sempurna kalau dia belum digantung di kayu salib dan tetelestai. Setuju gak nih? Itu baru berproses dia. Berjalan, sakit. Tapi kalau kamu tidak pegang Allahmu kuat jadi gunung batumu, kamu pasti berhenti di tengah jalan. Gak ada kata mundur dong. Bagaimana kalau Yesus ngomong hari itu, aku mundur Bapa. Halo, aku udah capek Bapa, aku mundur. Step back, aku mundur. Coba bayangin saudaraku, itu yang membuat saya tidak pernah mundur karena gara-gara itu. Oh, saya khotbah sendiri, saya memahami sendiri bagaimana hidup Kristen mengiring Yesus. Yesus di titik akhir pun sampai nyawa pun dihabisi, dia tidak ada kata mundur. Tapi orang Kristen hari ini baru ketemplak masalah mundur. Kau layani dia sampai akhir. Sampai titik darah penghabisanmu. Itu baru Kristen. Tapi gak kuat. Makanya cari Tuhan. Dialah gunung batu kita. Betul? Cari dia. Dia sumber kekuatan kita. Fakta kita gak kuat saudaraku. Hidup itu membuat kita gak kuat. Orang gak kuat kalau ekonominya masih ada, masih mending. Betul? Itu beda loh. Orang kalau ekonominya gak ada, hajarannya banyak. Ayub itu titik terendah. Sampai digaruk sama beling. Semua meninggalkan dia. Apalagi alasan hidupnya. Dia tetap stand. Meskipun dia pernah mengutuki hari lahirnya, tapi dia bertobat hari itu. Saya paham, manusiawi, betul. Tetapi untungnya Ayub segera mengenakan cara pikir ilahinya. Hari ini kau boleh jatuh, kau boleh remuk, saudaraku. Kau boleh diinjak-injak seakan-akan kau tidak ada harapan ke depan. Gereja ini seringkali buat saya begitu. Saya seakan-akan putus asa dengan gereja ini, saudaraku. Betul. Saya putus asa dengan gereja ini. Saya ada di titik-titik saya sudah
Udahlah. Wangel. Tapi setiap kali saya teriak, udahlah Tuhan. Roh Kudus selalu mengenakan pikiran ilahimu, nak. Apa sih Tuhan, kau penjarakan aku begini? Anda juga kan pasti punya masalah yang sama. Tapi Tuhan itu sayang loh sama kita, saudaraku. Nanti kita remuk. Kita nggak ada mau harapin orang berubah. Manusia bisa berubah, hari ini dia berkata A, besok dia bisa B, betul? Keadaan bisa berubah, hari ini kita di atas, besok bisa di bawah. Siapa harapan kita? Tuhan. Itulah, itu rantai yang nggak bisa putus. Makanya, susah. Ikut Tuhan itu susah. Kau mau lari tapi nanti ya, seperti Paulus di borgol. Maka jadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan, kepentingan dalam hidupmu. Kalimat jadilah. Coba tampilin yang poin ketiga tadi. Ini jangan ditutup dulu. Kalimat jadilah gunung batuku. Ini dalam kalimat aslinya kata jadilah ini bentuknya imperatif, saudaraku. Itu sesuatu yang bisa dikatakan permohonan yang mendalam pemazmur ini kepada Tuhannya. Bagiku. Ini satu kalimat yang permohonan intim dengan dia, personal. Mendalam, personal. Karena kaulah gunung batuku. Itu mau digambarkan begini. Pemazmur tidak minta bantuan yang sementara ketika dia menghadapi problem, permasalahan yang dia lihat. Tetapi pemazmur meminta Allah menjadi habitat di hidupnya. Amin, saudaraku, paham ya? Banyak orang menjadikan Tuhan sebagai tempat singgah, bukan tempat tinggalnya. Pemazmur di ayat ini mengajarkan kepada kita semua, jadikan Tuhan tempat tinggalmu, rumahmu, tempat kau pulang ketika segala sesuatunya sulit pun kau pulang ke Tuhan. Tempatmu mengadu kepada Dia. Saya begitu, saudaraku, saya putek judek. Ngomong sama orang, nanti orang bisa bocor kemana. Ngomong sama si B bisa kemana-mana. Ngomong sama si D bisa kemana-mana. Belum lagi asumsi ke saya bisa beda lagi. Padahal saya butuh tempat share. Betul? Kalau kita budak judek butuh tempat share enggak? Duki kok aku ngomong gak sopo. Betul enggak? Ketika kau terhimpit hidupmu, kau membutuhkan teman. Tapi seringkali teman tidak bisa menjadi teman untuk bicara. Tapi Tuhan tempat tinggal kita. Kita pulang ke rumah. Ada Dia yang akan memberikan yang tidak bisa saya utarakan, tapi keteduhan itu ada. Saya terhibur dengan kemarin, saudaraku. Kemarin itu ada Paskah anak. Lucu-lucu loh. Tetapi kemarin itu saya tuh bisa bahagia sekali pulang dari pemain musiknya, yang nyanyi, anak-anaknya, gamenya, apa semuanya. Mereka pulang happy, seneng saya. Indah. Itu saya sampai pulang di rumah saya ngomong, makasih Tuhan, ini penghiburan buat aku. Tidak banyak yang datang kemarin. Tapi saya lihat satu personel demi personel yang orang-orang itu bertumbuh, berubah, berbuah. Itu buat saya, lah ini loh yang tak cari. Ini loh yang tak cari Tuhan. Tapi Roh Kudus mengingatkan kepada saya begini, lah yaitu buah pelayananmu. Iya, tapi apa? Saya balik gitu lagi. Tapi itu buah pelayananmu. Anak-anak muda, wah bagus-bagus loh kemarin, betul. Ada yang mati di situ ditarik segala itu.
Kemarin ada yang pura-pura semaput di sini ditarik. Lucu-lucu kok kemarin Bapak Ibu. Saya senang. Itu hiburan di dalam pelayanan saya. Maka ketika saya pulang ke Tuhan, saya merujuk kepada Tuhan. Pak, Stephen punya masalah ini. Tuhan kuatkan. Lihat nak, jangan lihat yang ini aja, lihat di sisi lain. Tuhan itu seringkali gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini kau punya masalah, jangan lihat masalahnya terus. Kita memberhalakan masalah nanti. Tuhan itu suruh kita lihat yang bagus-bagus. Tuh, itu kan ya api-api. Amin. Ojo lihat cacatnya terus, tapi lihat yang bagus. Nanti hati kita juga akan beda. Amin gak nih? Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kalau lihat pasanganmu, jangan lihat kurangnya terus. Tapi ingat, tiap pagi dia masakin kah? Kamu lihat, nek ora podak dimasakin ngeleh aku. Ya sudah, terima kasih sama dia. Amin enggak nih? Gitu loh, belajar untuk lihat yang Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan itu sebagai gunung batu, itu realita yang tidak tergoncangkan lagi dalam hidup kita kalau Tuhan gunung batu kita. Gunung batu itu menggambarkan sesuatu yang absolut yang tidak akan berubah. Manusia bisa berubah, semua bisa berubah, tapi Tuhan tidak akan pernah berubah mengasihi engkau dan saya. Jangan pernah remuk gara-gara omongan orang, saudaraku. Jangan pernah remuk dengan keadaan hidup. Ingat, Tuhan tidak pernah berubah menuntunmu dan menuntunku, mengasihimu dan mengasihiku. Maka dasar hidupmu dari ayat ini, kau harus benar-benar bergantung penuh kepada Dia. Bukan pada yang lain. Apapun itu dan siapapun itu. Gunung batuku Tuhan saja. Hidupku Tuhan saja. Tempatku berpijak Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Suasana hatiku, suasana pikiranku tidak boleh diganggu yang lain. Selain Tuhan. Wah, ini memang susah. Susah. Saya terapkan itu di mimbar ini. Tapi saya setiap kali mau naik mimbar, saya ngomong dalam hati saya, pegang aku Tuhan. Realitaku hanya Kau. Sehingga khotbahku tentang Kau. Dan berjalan bersamamu. Amin, saudaraku. Amin. Itu perjalanan. Realitaku Tuhan saja. Kau gunung batuku. Karena banyak orang Kristen yang menjadikan yang lain sebagai gunung batunya. Bisa uang, bisa teman, bisa sahabat, bisa pasangannya, bisa apapun. Coba poin yang kelima tampilin. Gunung batu sejati itu siapa? Kurang kenceng. Kenapa sih Rehoboth Semarang kok gak mau ngomong itu? Kenapa sih takut sama saya? Yuk baca 1, 2, 3. Gunung batu sejati adalah. Ulang 1, 2, 3. Gunung adalah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Apakah hatimu runtuh saat kehilangan sesuatu? Coba tanyakan. Kalau iya, belum. Apakah kau panik saat keadaan tidak ada harapan seakan-akan? Kalau iya, maka saudaraku, gunung batu kita Tuhan. Kembali ke poin yang ketiga. Kalimat tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Ini dari kata ma'on, bahasa Ibraninya. Itu bukan sekedar tempat fisik, tetapi ruang keamanan batin seseorang. Pemazmur menulis ini, Kau tempat keamanan batinku Tuhan. Safe place-ku. Maka poin yang keenam coba tampilin. Hanya Allah yang bisa menjadi apa? Inner security yang sejati di dalam diri kita. Inner security itu artinya kenyamanan, keamanan batin di dalammu itu hanya Allah seharusnya.
Ketika keadaan di luar gonjang-ganjing kayak apapun, fakta di lapangan kau lihat begitu. Kalau Tuhan tempat perlindunganmu, inner security-mu, kau baik-baik saja. Karena banyak orang perlindungan Tuhan itu kalau tidak ada masalah, pastor. Kalau semuanya berjalan lurus tanpa halangan seperti jalan tol. Tapi fakta di lapangan para tokoh iman semua bermasalah, saudaraku. Gak ada satupun tanpa masalah. Ada, tunjukin saya. Halo, ada gak? Ada toh, gak ada. Lah orang Kristen sekarang mintanya kayak begitu. Itu nyontoh siapa? Di Alkitab ada gak satu tokoh iman tanpa masalah hidup mengiring Tuhan? Ada, angkat tangan. Saya tak belajar, ada. Lah kok Kristen sekarang minta tanpa masalah? Ayo, berarti sudah mulai paham ya. Kristen mengiring Tuhan, hidup itu sudah banyak masalah. Mengiring Tuhan lebih tambah masalah. Melayani di pekerjaan Tuhan, tuambah masalah. Berarti orang Kristen itu memang cari masalah. Tapi pengajaran sekarang banyaknya menghilangkan masalah. Di sini ajarannya enggak, tapi harus melewati semua masalah. Wakeh sampai Jadi senyum kalau melewati masalah tuh. It's part of my life. Ini part dari tangan Tuhan. Inner security-mu harus ada Tuhan. Ngetesnya gimana, pastor? Coba kalau keadaanmu, berhalamu selama ini uang di-eliminate dari hidupmu. Pes. Piye, coba responmu apa? Harga diri. Makanya pelayan Tuhan di sini kadang saya tes, Bapak Ibu. Mauku ini, mauku. Kadang tidak tak kasih, maunya ngamuk nanti. Karena inner security-nya mau di situ mungkin. Atau apapun lah, banyak lah saudaraku. Tapi seringkali anak saya juga saya tes. Kamu pelayanan mau apa? Kalau pelayanan kamu mau tampil percuma. Akhirnya saya tes dia, saya nggak kasih. Akhirnya sampai dia kembali murni. Oke. Hidup juga sama. Apa yang menjadi berhalamu? Ketika diambil, kelihatan inner security-mu di mana. Kalau kamu mencelat, berarti belum ada Tuhan dalam hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Poin yang ketujuh coba. Perlindungan Tuhan itu tidak bebas masalah, tetapi perlindungan Tuhan itu dari masalah. Perlindungan Tuhan adalah keadaan jiwa yang tidak bisa digoncangkan oleh situasi apapun di hidupmu. Dia tetap tenang dalam tekanan, dia tetap tidak dikuasai oleh ketakutan apapun. Karena ini untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan hidupku, maka aku kembalikan semuanya ke tangannya. Aku berjuang di pathway-ku yang terbaik. Sisanya ku urus, biar Tuhan yang urus. Maka di situ tidak akan kehilangan damai. Kenapa pastor ngomong begitu? Saya berjuang di situ. Jangan kamu bilang saya cuma khotbah. Saya lakukan khotbah ini, saya tuangkan karena ini perjuangan hidup saya. Karena manusia mau tidak mau di daging masih. Kau punya rasa khawatir, kau punya rasa takut, kau punya rasa cemas, kau punya rasa bimbang. Kau takut menghadapi masa depan, betul? Betul saudaraku? Kita gentar dengan itu. Tetapi kita mau berkata, perlindunganku hanya Tuhan. Dua orang menghadapi masalah yang sama. Yang satu bisa hancur, yang satu bisa tetap tenang. Bedanya bukan pada masalahnya. Bedanya adalah kedalaman, deepness-nya orang itu kepada Tuhan. Sama-sama punya masalah. Satu deep dengan Tuhan, yang satu tidak. Yang satu pasti hancur, yang satu tetap bertahan. Maka tanya dirimu, apakah damai sejahtera itu bergantung kepada keadaan? Ataukah kau punya hubungan khusus dengan Tuhan yang dalam, yang deep,
yang membuatmu tidak tergoncang dengan apapun. Poin yang ketiga, saudaraku. Poin yang ketiga tampilin. Tempat aku senantiasa dapat masuk. Coba saudaraku, kalimat ini. Tempat aku senantiasa dapat masuk. Ini kalimat dalam bahasa Ibrani lavo tamid. Yang artinya lavo itu masuk. Tamid itu continuous. Terus menerus, tidak ada hentinya. Berarti, kau gunung batuku, kekuatanku, tempatku, perlindunganku, semuanya tempatku berlabuh, pijakan kakiku. Di mana aku bisa masuk menemuimu, terus menerus ku teguk engkau tiada henti. Artinya, relasi yang kontinu, relasi tanpa henti. Jadi kalau sama Tuhan tidak bisa hanya pengalaman sesaat, di momen itu saja gak bisa. Maka kekuatan seseorang menghadapi segala keadaan hidupnya itu ditentukan dari perjalanan panjang orang itu menjalani hari hidupnya 24 jam 7 hari. Dari langkah-langkah kecilnya untuk menancapkan fondasi deepness-nya dengan Tuhan. Semakin dalam orang itu, maka dia tahu tempatnya berlabuhannya ke sana. Seperti seekor anjing yang diberi rantai dan dipautkan di sebuah tiang. Tiang itu adalah Tuhan. Kita mau tidak mau kembali ke Dia. Tempat aku senantiasa dapat mengadu. Tempat senantiasa di mana aku dapat share sama Dia. Ada kedalaman, ada kedekatan, ada keintiman. Sampai aku bisa rest di dalam Dia. Pertanyaannya saudaraku, apakah kau hanya masuk kepada Tuhan saat kau punya masalah? Atau kau memang hidup tinggal di dalam Dia? Seperti tadi yang saya utarakan, kau membangun patok dalam dengan Dia. Meskipun hidupmu baik-baik saja. Hidup di dalam koneksi tanpa putus dengan Tuhan. Kata kuncinya senantiasa. 1, 2, 3 katakan. Senantiasa. Tidak terputus. Tidak boleh lepas dari Dia. Ini bukan berarti doa sesekali. Bukan ibadah mingguan. Tapi lifestyle seorang pengikut Kristus. Amin gak nih? Beri tepuk tangan dulu dong. Jangan ngantuk loh ya. Hari ini AC-nya panas Bapak Ibu. Hubunganmu dengan Tuhan itu jadi habit nanti. Kamu pagi gak doa gak bisa karena kebiasaan doa. Kamu punya masalah gak mengucap syukur karena kebiasaan kalau ditabrak orang atau ditabrak. Cek, oke. Ketika kita ditabrak dengan masalah, dengan apapun, kita selalu berkata apa? Terima kasih Tuhan. Itu jadi latah dalam mulut kita. Boom, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Langsung masuk kamar doa, Lord. Langsung nyembah. Angkat tangan ke Tuhan. Bapa, apa yang harus kulakukan? Kalau belum bisa pun, biasakan diam. Saya kadang duduk begini, Bapak Ibu, di ruangan saya duduk begini, sila begini. Sambil saya begini, kalau enggak saya begini. Tangan ini saya remet-remet begini. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Nanti enggak ada jalan keluarnya masih mumet. Saya mandi, Bapak Ibu. Di shower saya mandi itu saya nyanyi. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku. Nyanyi itu. Kadang nangis di kamar mandi. Keluar seger loh. Seger, saya punya pikiran yang fresh. Khotbah begini kadang murah ketemu Bapak Ibu. Saya dapat ayatnya tapi saya bingung jabarinya.
Saya masuk kamar mandi, saya mandi. Betul, saya mandi loh. Saya mandi pakai shower tuh kencang, saya pegangan tembok begini. Ngomong apa Tuhan saya besok minggu. Betul Bapak Ibu, khotbah-khotbah saya itu saya bawa dalam pengalaman saya sama Tuhan. Lah itu saya praktekkan senantiasa. Pokoknya manja aja sama Bapa. Hidup kita terkoneksi. Inilah poin yang ke-8 coba. Orang percaya sejati tidak hidup independen dari Tuhan. Tidak bisa. Tapi dia punya kesadaran akan Tuhan setiap waktu. Ini yang saya sebut dengan continuous awareness of God. Kesadaran bahwa aku hidup di dalam hadirat Allah. Tapi masalahnya banyak orang Kristen datang kepada Tuhan saat dia remuk, saat dia butuh, saat dia perlu tangan Tuhan. Tapi dia lupa kalau keadaannya sudah mulai baik. Ini bukan kehidupan rohani yang awareness of God. Bukan kehidupan rohani yang dewasa. Anda di sini duduk, Anda belajar suara kebenaran itu deep loh. Kalau Anda ngikutin saya 4 tahun ini, saya ajarkan banyak. Ini khotbah hari ini enteng hitungannya. Kalau kamu ikutin saya selama ini, dalam. Tapi, kalau tidak ikut continuous awareness of God, hidup dalam hadirat Allah, takut akan Tuhan, berjuang, melakukan suara kebenaran. Bukan cuma disimpan jadi museum di kepalamu. Ya enggak? Tahu semuanya, tapi disimpan di sini. Kelakuannya paradoks dengan yang diucapkan, dipahami, itu susah. Kristen itu harus direnungkan, dilakukan. Direnungkan, dilakukan. Direnungkan, dilakukan. Direnungkan, dilakukan. Direnungkan, dilakukan. Itu gak boleh stop. Tapi untuk melakukan, untuk merenungkan supaya pas, tepat, presisi, harus tadi senantiasa ke Tuhan minta hikmat. Mau melakukan senantiasa minta Tuhan nuntun. Kamu jalan pakai pengalaman, pakai kekuatan, remuk. Tidak bisa. Maka saudaraku, libatkan Tuhan dalam setiap keputusanmu. Balik poin yang ketiga lagi. Hampir selesai saudaraku. Engkau telah memberi perintah untuk menyelamatkan aku. Sivita lehozi eni. Arti itu bahasa Ibrani-nya. Engkau memerintahkan aku untuk menyelamatkan aku. Keselamatan kita itu bukan suatu kebetulan yang kita terima hari ini. Tetapi keputusan Bapa untuk memilihmu dan memilihku melalui putra tunggalnya. Setuju gak? Ini mudah ngapura tuh. Tak koyok menengai. Keselamatan yang kita raih itu adalah keputusan Bapa melalui putra tunggalnya untuk memilih kita. Bukan kita yang memilih dia, dia yang memilih kita. Setuju? Betul? Dia yang memilih kita untuk diselamatkan. Lah, engkau telah memberi perintah untuk menyelamatkan aku. Maka poin yang ke-9 tampilin. Keselamatan bukan hanya dilepaskan dari masalah. Tetapi keselamatan yang seutuhnya itu sesungguhnya yang di konteks Mazmur 71 ayat 3 itu adalah proses Allah membentuk manusia sampai dia bisa berkenan di hadapan Bapa, yaitu sampai kita serupa Yesus. Karena keselamatan bukan sekedar masuk surga. Banyak orang berpikir selamat itu nanti masuk surga, bebas dari neraka. Tapi perspektif yang lebih dalam keselamatan itu adalah proses perubahan naturmu dari masalah yang kau hadapi ini. Kamu meramu itu untuk membawamu berproses. Semakin kau tadi yang saya katakan, dari natur manusiawimu berubah menjadi natur ilahi. Perjuangan itu. Kristen itu gitu loh saudaraku. Sampai kau bisa serupa dengan Allah. Cara berpikirmu berubah.
perasaanmu dimurnikan, kehendakmu diselaraskan, 70 kali 7. Kamu pinter khotbah, kamu pinter eksegesis, kamu pinter hermeneutik, semuanya kau hebat. Tapi kalau 70 kali 7 tidak bisa kau lakukan, satu saja gagal dalam hidup kita, kita belum serupa Yesus dan kita tidak layak. Dan keselamatan yang diberikan kepada engkau dan saya itu akhirnya sia-sia. Saya rindu Bapak Ibu saudara-saudari di sini, kalau Anda duduk di sini Anda harus merendahkan hati kepada firman. Kalau Anda pakai pengalamanmu kau sudah hebat, kau tidak akan pernah. Pastor kenapa ngomong begitu? Saya dulu terjebak di situ. Pengetahuan yang banyak membawa saya tidak bisa menerima dengan iman. Akhirnya firman itu seperti sebuah rangkaian kata-kata pendeta yang tidak ujung selesai, 1 jam berbicara dan kau pulang sia-sia. Dan tidak mengubah hidupmu. Saudaraku, keselamatan bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari kehendak Allah. Maka kerjakan bagian keselamatanmu. Poin yang ketiga kembali lagi. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Kizali Sela, itu batu tinggi. Yang tidak bisa dijamah oleh musuh. Tidak bisa dijangkau oleh musuh. Jadi bukit batuku itu modelnya tinggi, artinya itu dalam konteks ini, dalam bahasa Ibraninya itu satu tempat perteduhan yang tidak bisa dijangkau musuh karena dia ada di atas. Allah bukan hanya kuat, poin yang ke-10 tampilin. Allah bukan hanya kuat, tapi juga menempatkan kita di posisi yang aman secara strategis. Kalau engkau terus kembali kepada Dia, menganggap Dia gunung batumu, tempat perlindunganmu, tempat di mana engkau mengadu, Tuhan akan bawamu di tempat yang aman di setiap musim hidupmu. Tuhan akan beri proteksi, Tuhan akan lindungi engkau, karena Dia pertahanan kita. Poin yang ke-11. Allah bukan hanya tempat berlindung pasif, tetapi perlindungan yang aktif, yang berperang bagi kita. Kalimat yang tadi saya sampaikan, kalimat ini saudaraku. Orang benar dikejar-kejar berkat. Berkat mengejar-ngejar orang benar. Orang benar itu bukan orang Kristen, tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Orang benar bukan orang yang memahami suara kebenaran dan tidak melakukan. Tetapi orang benar adalah yang berjuang melakukan suara kebenaran. Dalam hari hidupnya. Dikejar-kejar berkat. Berkat tidak melulu duit. Kalau Anda nulis pokoknya ada kata berkat, duit, berarti mata duitan. Saya ulang. Jujur ya. Kalau kita mesti ngomong berkat. Rano tulisan berkat di sini ya. BERKAT, berkat. Jujur, apa yang terselintas di kepalamu nomor 1? Siapa yang duit? Saya dulu begitu. Yuk, rasa malu. Siapa yang ketika Anda mau berkat? Duit. Nah, ya kan? Berkat rumah bagus. Aku tok berarti jahat, sesat saya dulu ya. Rumah, berkat itu mobil mewah. Yes, aku paling sesat lah, tidak apa-apa. Ya, tapi intinya Bapak Ibu, ketika kita ngomong berkat itu tadi, kita punya tempat mengadu sama Tuhan. Pak, Stephen punya masalah. Itu Tuhan tidak audible, tapi di batinmu Tuhan akan beri kayak jawaban. Kadang melalui orang, melalui siapa, Tuhan kuatkan. Berkat itu bisa apa? Kita punya tempat perlindungan tadi, gunung batu yang akhirnya kita jadi tambah kuat. Kita sampai ngomong, dulu aku ngelewatin itu gak bisa, sekarang kok bisa ya. Itu berkat. Sekarang kok aku bisa bersyukur ya. Apapun di tanganku aku bisa bersyukur, itu berkat.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan jadikan Tuhan sebagai satu-satunya pertahanan, sumber keamanan hidupmu. Saya tanya lagi, apa pertahanan hidupmu? Duit? Relasi? Posisi? Jangan pasanganmu pun juga jangan. Pasanganmu diambil Tuhan, kau remuk nanti. Orang tuamu diambil Tuhan, remuk kau. Apa? Apa saya tanya? Kau harus kejar ini PR-mu pulang nanti kau harus kejar. Apa yang menjadi pertahanan dalam hidupku? Orang percaya yang dewasa hanya memiliki satu sumber keamanan Tuhan. Tuhan, hidupku Tuhan, sumber keamananku Tuhan, kepentinganku Tuhan, tujuanku Tuhan, landasan hidupku Tuhan, capakan kakiku Tuhan, kepentinganku Tuhan, fokus hidupku Tuhan. Orang dunia ngomong gila nih Stephen Lim, biar pokoknya Tuhan, titik, tidak ada yang lain. Tapi tidak segampang saya ngomong. Paulus aja mati habis-habisan. Siapa yang siap mati untuk Tuhan? Angkat tangan dong. Ih takut loh, ini tidak gampang loh. Dipikir ya, jangan asal angkat tangan ya. Saya ngomong dulu. Ya, mimbar ini tidak main-main. Siapa yang berani mati untuk Tuhan? Tidak usah angkat tangan, angkat hati. Tidak main-main Bapak Ibu. Saya ngomong tidak main-main. Maka sekarang senyumin yuk masalah hidup. Mau diomong apa, wah dibolak-balik fakta, mau diapain. Kan punya Tuhan. Saya tekankan sekali lagi saudara, saya di gereja ini ya. Saya itu dari kecil, kakak saya tahu, kakak saya nggak datang hari ini. Kakak saya masih di luar negeri. Saya pernah ngomong begini sama kakak saya. Gereja itu kalau sama orang kaya beda ya. Saya ngomong gitu. Saya pernah ngomong gitu, jujur. Ini saya sharing. Kalau mbak wong sugih beda, salamannya ya beda. Saya ngomong sama istri saya. Sok nek duwe gereja, ora ono beda nih. Kamu mau kaya, kamu ndak mau kaya, kamu mau sumbang sebanyak apapun di sini, kamu ndak nyumbang, sama. Saya ngomong begini kenapa? Bapak Ibu, jangan insecure dengan itu. I don't care siapa kamu. I don't care siapa masa lalumu. Tapi saya peduli dengan hari ini kau mau apa dan ke depan kau mau apa buat Tuhan. Itu yang penting buat saya. Amin saudaraku. Maka mulai hari ini berjuanglah bersamaku. Milikilah tujuan yang jelas. Poin yang terakhir 12 ini sintetis teologis yang saya dapatkan total dari Mazmur 71 ayat 3. Saya nggak punya waktu banyak, tapi inilah fokusnya. Allah adalah fondasi hidup kita, habitat rohani kita, akses yang terus terbuka untuk kau dan saya. Inisiator keselamatan, Dia yang menginisiasikan supaya kau dan saya selamat. Maka ada Paskah, ada Jumat Agung, dan Dia adalah posisi perlindungan kita, benteng pertahanan kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri.